Ya baik saudara, kita sudah selesai dengan kitab Keluaran dan hari ini kita masuk kitab Imamat. Kita akan belajar tentang bagaimana bangsa Israel belajar untuk menyembah Allah yang kudus. Karena ya bangsa itu telah tiba dengan selamat di kaki Gunung Sinai. Dan kemah suci juga telah selesai mereka dirikan. Dan bangsa itu akan menghabiskan banyak waktu di sini. Sementara Allah akan menunjukkan kepada mereka bagaimana cara hidup yang baru. Agar mereka taat perintah-perintahnya dan menjauhi dosa. Serta bagaimana Tuhan akan menunjukkan kepada mereka cara membangun kehidupan ya berhubungan dengan Tuhan. Mereka yang berdosa akan berhubungan dengan Tuhan yang kudus ya. Dan perintah ini akan menghindari bangsa Israel dari ya tindakan-tindakan yang jauh daripada perintah Tuhan. Bahkan Allah yang kudus itu akan menuntun mereka. Saudara, kita akan belajar tentang kekudusan, keagungan, dan siapa yang diperbolehkan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Iya, kita masuk dalam Imamat pasal yang pertama, perintah tentang persembahan. Judul perikopnya adalah korban bakaran. Ayat yang pertama, Tuhan memanggil Musa, berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, kemah suci, ya. Kemah pertemuan ya dari dalam kemah pertemuan. Ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya itu merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan ya seekor lembu jantan, ya dikatakan di sana yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus ya meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita lihat di sini ya bagaimana kitab Imamat ini dimulai ya ketika kitab Keluaran berakhir di kaki Gunung Sinai. Ya ketika kemah suci baru selesai didirikan dan Allah siap untuk mengajar bangsa ini bagaimana cara mereka beribadah dan membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya, kemah suci itu adalah tempat Allah bertemu dengan Musa. Sebenarnya itu adalah kemah pertemuan, bangunan yang lebih kecil di dalam kemah suci yang lebih besar. Kemah pertemuan itu terdiri dari tempat ibadah di satu bagian dan tempat maha kudus dengan tabut di bagian yang lain. Ya, jadi dua bagian tersebut dipisahkan oleh sebuah tirai. Allah menampakkan diri kepada Musa di tempat maha kudus ya. Dan di situ disebut sebagai kemah pertemuan, tempat Musa bertemu dengan Allah ya sebelum kemah suci dibangun. Dan banyak orang percaya bahwa kemah pertemuan yang disebutkan itu sama saudara fungsinya ya dengan kemah suci yang digambarkan di sini. Di sini kita melihat ya bagaimana Tuhan mengatur ritual untuk bangsa ini bisa datang bertemu dengan Tuhan. Ya, dan kita melihat di sini saudara bahwa pada zaman itu ya orang-orang akan memberikan korban bakaran mereka untuk ya menerima karya pengampunan dosa. Dan di sana Tuhan mengatur ya ritualnya bahwa disuruh membawa anak lembu yang tidak bercacat ya apabila mereka akan mempersembahkan korban. Tuhan bilang ya maka mereka harus mempersembahkan ya lembu, sapi atau kambing domba yang tidak bercacat
Artinya apa? Tidak boleh ada cacat celah, ya, tidak boleh ada ya cacat atau lumpuh kakinya atau timpang, tidak boleh. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan harus yang terbaik. Ya, lalu di sana kita melihat diatur bagaimana ya darahnya harus dituangkan, lalu diatur soal bagaimana ya yang dipersembahkan bagi Tuhan, lemak-lemak dan lain sebagainya. Dan kita lihat di sini diajarkan ya bagaimana cara untuk bangsa itu mempersembahkan kurban. Ya, dan mereka diharuskan menggunakan binatang yang sempurna, ya, dan imam yang yang kudus mengajarkan tentang sikap hormat kepada Allah yang kudus. Ini juga melambangkan kita tidak boleh mempersembahkan yang sembarangan kepada Tuhan. Harus yang tidak bercacat celah, yang terbaik artinya saudara ya. Dengan meminta binatang yang mahal itu menunjukkan betapa mahalnya harga untuk dosa penebusan. Jadi memang binatang yang tidak bercacat celah itu lebih mahal harganya. Tapi itulah harga dari sebuah ya pengampunan ya. Jadi mereka harus datang ke hadapan Tuhan membawa lembu, kambing, domba yang tidak bercacat tetapi yang terbaik. Ya, itu yang harus mereka persembahkan. Jadi itu juga adalah sebuah gambaran bahwa ketika kita ini akan menghadap kepada Tuhan, kita harus membayar harga, apalagi untuk pengampunan dosa. Ya, berarti ya dosa itu memang mahal harganya. Kalau kita nggak bertobat, maka kita akan dapat penghukuman dan kutuk. Dan di sini dikatakan dengan tuntunan akan ketaatan yang tepat, mengajarkan kepatuhan total kepada hukum-hukum Allah. Mereka harus mengikuti tata caranya, membawa korban, lalu disembeli, lalu dagingnya dibagi, lalu ya lemak-lemaknya dibakar, isi perutnya dibakar oleh para imam. Kita lihat harus dikuliti. Saudara, betapa sulit ya zaman dulu untuk menghadap kepada Tuhan, memperoleh pengampunan dosa. Kita harus melakukan ritual-ritual yang seperti ini. Bayangkan kalau sampai pada hari ini masih terjadi seperti itu, saya tidak bisa bayangkan. Makanya bersyukur hari ini kita bikin dosa, kita minta ampun, kita datang bertobat, cukup menangis, membawa hati yang kudus. Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, tidak perlu dengan yang begini-begini saudara. Kita bersyukur kita hidup zaman perjanjian baru. Ya, coba kalau kita masih sama seperti perjanjian lama, udah tiap hari bikin dosa, tiap hari harus mempersembahkan anak lembu, kambing saudara. Waduh, itu pasti ribet sekali ya. Lalu di sana dikatakan ayat 9 tadi, isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu dibakar oleh imam di atas mezbah ya. Jadi diatur ya semua, yang bagian ini untuk Tuhan, yang bagian ini untuk gini, yang bagian itu untuk gini. Ya, dikatakan di sana ya, bahkan jikalau persembahannya itu untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya dan pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan, dan haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Bahkan isi perutnya tadi dikatakan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya ya menyenangkan hati Tuhan. Ayat 14, jikalau persembahan kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari burung-burung merpati, anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboknya ya serta dengan bulunya haruslah diisikan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu, dan ia harus mencabik burung itu dengan pangkal sayapnya tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi kita lihat saudara, ya semuanya diatur dan harus taat bangsa itu untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kita melihat di sini saudara, ya bagaimana
Dan mengapa ada peraturan-peraturan yang begitu rinci di setiap persembahan? Allah mempunyai suatu tujuan ketika memberikan perintah-perintah ini. Dimulai sejak awal Allah mengajarkan kepada umatnya suatu gaya hidup yang sama sekali baru. Dengan membersihkan mereka dari banyak praktik kafir dan telah mempelajari yang mereka pelajari di Mesir. Dan memulihkan penyembahan yang benar kepada dirinya. Rincian yang ketat itu menjaga agar Israel tidak kembali kepada gaya hidup lama mereka. Selain itu, setiap hukum memberikan gambaran yang jelas mengenai seriusnya dosa dan mengenai besarnya kemurahan Allah untuk mengampuni orang yang berdosa. Jadi Tuhan memberikan aturan demi aturan, ya, supaya bangsa ini belajar taat. Karena Israel itu bukan satu-satunya bangsa yang melaksanakan kurban binatang, saudara, ya. Jadi banyak agama lain melakukannya juga untuk berusaha menyenangkan hati para Allah mereka. Ya, beberapa budaya bahkan mengadakan juga kurban manusia yang sangat dilarang oleh Allah. Meskipun demikian, makna dari kurban binatang bangsa Israel jelas berbeda dengan kurban-kurban bangsa kafir, ya, di sekitar mereka. Binatang yang dikurbankan oleh bangsa Israel bukan hanya untuk meredakan murka Allah, tetapi berbagai pengganti untuk menerima hukuman yang patut mereka terima karena dosa-dosa mereka. Jadi persembahan kurban menunjukkan iman kepada Allah dan komitmen kepada hukum-hukumnya. Yang terpenting, sistem ini menggambarkan terlebih dahulu saat itu ketika anak domba Yesus Kristus, ya, mati dan menaklukkan dosa sekali untuk selama-lamanya. Kita belajar malam hari ini bagaimana Tuhan itu rindu agar bangsa ini terus dekat dengan Dia, mengandalkan Dia, dan terus berharap kepada Dia. Kita akan lanjutkan dengan Imamat pasal yang kedua, saudara, ya. Imamat pasal yang kedua ini tentang korban sajian. Ayat yang pertama, apabila seseorang hendak mempersembahkan korban, dikatakan, yaitu korban sajian, ya, berupa korban persembahan, berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ayat yang ketiga, korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian. Kurban sajian ini, saudara, ya, menyertai semua kurban bakaran dan merupakan persembahan syukur kepada Allah. Ini adalah salah satu cara untuk mengingatkan bangsa itu bahwa makanan mereka itu berasal dari Allah, dan karena itu mereka berhutang nyawa, ya, kepadanya. Jadi ada 3 jenis kurban sajian yang terdaftar dia dalam sejarah bangsa Israel. Yang pertama yaitu tepung yang terbaik dengan minyak dan kemenyan. Yang kedua adalah roti yang dibakar atau roti tipis yang tidak beragi dari tepung yang terbaik dan minyak. Yang ketiga itu ada roti yang dipanggang dari biji gandum, ya, atau jagung dengan minyak dan juga kemenyan. Jadi saudara, ya, ini dipersembahkan semuanya bagi Tuhan. Kenapa korban sajian ini harus tetap ada dan menyertai semua korban-korban bakaran, korban yang lainnya? Sebab korban yang lainnya itu kan anak kambing, lembu, daging, berupa daging. Nah, korban sajian ini roti, ya, itu adalah menjadi
teman untuk mereka makan daging itu dengan roti ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin itu nasinya, saudara, sana lauknya. Makanya korban sajian ini harus ada di semua korban-korban yang lainnya ya. Dan ada 3 jenis korban sajian tadi yang kita sudah baca, tepung yang terbaik dan minyak ya, juga roti yang dibakar atau roti tipis yang tidak beragi, juga roti yang dipanggang dari biji ya, gandum atau jagung ya. Kita tahu bersama hari ini karena korban sajian ini dari tepung atau roti ya, untuk teman makannya korban-korban ya daging yang lainnya. Ayat yang keempat, karena nanti korban ini juga ya semua ikut dimakan oleh para imam. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Ya, di sini dikatakan, saudara, kalaupun memakai roti itu roti yang tidak beragi. Mengapa rotinya yang tidak beragi? Karena ragi itu mengandung bakteri, saudara ya, yang digunakan ya untuk pembusukan ya, ada bakteri sehingga terjadi pembusukan. Nah ya, jadi di sini kita melihat ya, tidak adanya ragi ini melambangkan tidak adanya dosa, serta minyak itu melambangkan hadirat Tuhan. Jadi sebagian dari kurban sajian itu dibakar di atas mezbah sebagai persembahan kepada Allah, dan sisanya dimakan oleh para imam. Berbagai kurban tersebut mendukung para imam dalam pekerjaan mereka. Jadi ya, kurban itu dipersembahkan kepada Tuhan, tapi dagingnya dimakan oleh imam, lemaknya dibakar sebagai persembahan kepada Tuhan. Ya, dan imam-imam makan. Jadi saudara, pada zaman itu imam-imam tuh gak kelaparan. Kalau setiap orang datang mempersembahkan kambing domba, ya tiap hari imam itu makan daging. Karena memang itu untuk mencukupi juga kebutuhan makan mereka. Ya, Tuhan mengatur para imam ya, para hamba-hambanya itu mendapat makanan ya. Makanannya apa? Daging yang lesat dari domba, sapi, lembu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi jemaat gak boleh iri, kok enak toh masa imamnya makan daging. Ya itu udah aturannya, saudara ya. Karena para imam tuh melayani di bait suci. Dan mereka selalu Tuhan bilang beri makan untuk Imam Harun dan anak-anaknya. Mereka mendapat bagian dari roti sajian, korban sajian dan juga korban bakaran. Ya, tetapi kita tahu akhirnya ada kisah di Alkitab tentang Imam Eli, anak-anaknya memakan apa yang menjadi haknya Tuhan. Lemak-lemaknya mereka makan, yang tidak boleh dimakan mereka makan sehingga Tuhan murka. Jadi semua sudah ditetapkan. Para imam ini tiap kali ada yang membawa korban, imam juga dapat bagian. Jadi jangan ya iri bagi hamba-hamba Tuhan yang mungkin diberkati, yaitu sudah takarannya Tuhan memberkati mereka, saudara. Ya, mereka dapat makan yang enak dari ya daging yang pilihan, itu ya sudah bagiannya yang Tuhan tetapkan. Ya, di sana dikatakan, saudara, ya harus dipersembahkan roti yang tidak beragi, dipanggang. Ya, jikalau ayat 5, persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak ya, berupa roti yang tidak beragi. Kembali lagi muncul roti yang tidak beragi. Ya, dikatakan di sana. Korban itu harus dipotong-potong lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya, itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Ayat 9. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi dipisahin dulu ya, yang untuk Tuhan yang mana.
Ayat 10, korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian. Ya, tetap dapat bagian imam. Setelah untuk Tuhan, untuk para imam dapat ya korban sajian, yaitu bagi mereka yang melayani di ruang maha kudus ya. Anak imam, anak-anak Harun semua dapat makan dari korban itu. Ayat 11, suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan janganlah diolah beragi. Karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ya, tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Ya, hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Jadi saudara ya, ditekankan lagi yang tidak beragi ya. Dan kenapa saudara? Roti yang tidak beragi, semua yang tidak beragi. Jadi sekali lagi ragi itu mengandung jamur yang dapat menyebabkan pembusukan, itu adalah melambangkan dosa. Membawa kepada Tuhan yang tidak beragi artinya persembahan yang kudus. Hidup kita adalah persembahan yang Tuhan paling senang. Jangan bawa hidup yang ada dosanya. Kita berdoa sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan menguduskan, itu artinya hidup yang tidak beragi, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ragi berbicara tentang dosa. Makanya Yesus juga pernah memberikan perumpamaan tentang ragi orang Saduki. Yesus bilang ya, sedikit ragi mempengaruhi seluruh adonan. Jadi ya kita buang segala hal-hal yang ya ada sifat dosa atau yang tidak berkenan pada Tuhan, lalu kita boleh datang menghadap Tuhan. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan, ayat yang sekarang ayat yang ke-13 ya. Ayat 13, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. 15, haruslah kau bubuhi minyak ya dan taruh kemenyan di atasnya, itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya berserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Jadi kita lihat di sini ya, korban itu dibumbui dengan garam sebagai peringatan ya akan perjanjian atau kontrak dengan Allah. Ya, antara bangsa itu dengan Tuhan. Garam adalah lambang yang baik tentang ya aktivitas Tuhan dalam kehidupan seseorang, karena garam itu sifatnya ya menyatu, berbaur juga. Makanya Yesus bilang kamu adalah garam dan terang dunia. Ya, dan garam itu memiliki sifat pengawet yang membuat sesuatu tidak gampang busuk ya, atau dapat menyembuhkan. Allah ingin bertindak aktif dalam hidup kita, saudara. Biarkan Tuhan menjadi bagian dari kita yang terus ya menjadi garam dalam hidup kita, mempengaruhi kita, memelihara kita dari segala kejahatan dan menyembuhkan kita dari segala dosa-dosa kelemahan kita. Jadi garam dipakai sebagai tanda ikatan perjanjian dengan Tuhan pada zaman itu. Jadi tidak boleh lupa, harus tetap ada garam dikatakan di sana. Ya, dan kita melihat di sini ya, di negeri Timur Tengah kuno ya, sebuah perjanjian dimateraikan dengan pemberian garam untuk menunjukkan kekuatan dan sifat permanen dari kontrak itu. Garam juga menunjuk pada dampak dari perjanjian yang benar yang mengubah perilaku ya. Ada dalam Matius saudara ya 5 ayat 13, orang-orang percaya disebut garam dan terang dunia. Biarlah garam yang ada pada kita ya setiap hari dalam hidup kita ini mengingatkan kita bahwa kita adalah umat perjanjian dan hidup kita harus berdampak bagi dunia. Ya, dan dikatakan di sana ya, jadi ternyata memang di negeri Timur Tengah ya pada zaman itu ya sebuah perjanjian dimateraikan dengan pemberian garam. Ya, itu adalah surat kontrak, saudara. Dan
Lalu di sana dikatakan tadi kita baca bulir-bulir gandum yang baru ya harus campur dengan minyak ya dan dipanggang, merupakan makanan khas bagi orang ya saat itu. Kurban ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa makanan sehari-hari seseorang. Dengan cara ini orang-orang akan mengakui Allah sebagai pemberi makanan mereka. Bahkan orang miskin pun ya dapat melaksanakan kurban ini. Allah senang dengan motivasi dan dedikasi dari setiap orang yang mau sungguh-sungguh ya mencari Dia serta mempersembahkan kurban. Mari biarlah hidup kita terus ada dalam Tuhan, biarlah kita terus mau dibentuk oleh Tuhan. Biarlah kita semua berdoa, Tuhan Engkau yang menjadikan kami menjadi garam dan terang dunia. Di tengah kegelapan dunia hari-hari ini kami mau untuk terus bercahaya bagi Engkau Bapa. Biarlah Tuhan garam itu sungguh-sungguh menjadi sifat dan gaya hidup kami karena kami tahu kami adalah garam dan terang dunia. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.